Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bagaimana mereka belajar. Mereka belajar perlahan-lahan. Mereka belajar bertahap. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang belajar dan mengajar. Dalam surat Ali Imran ayat 79, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Namun jadilah seorang rabbani ketika kalian mengajarkan Al-Quran dan ketika kalian mempelajari Al-Quran. Jadi Allah perintahkan kita jadi orang rabbani ketika kita belajar dan ketika kita mengajar. Jadi tugas kita bukan hanya belajar. Betul, Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah dan Rasulnya memerintahkan kita belajar. Tapi nggak berhenti sampai di sini. Allah minta kita, kalau Anda belajar, jadilah Rabbani. Gak boleh asal-asalan belajar. Gak boleh main datang aja. Gak boleh yang penting hafal. Enggak. Gak boleh yang penting baca, yang penting nulis, yang penting kejar. Ada metodenya hadirin. Dan metodenya adalah Rabbani. Walakin kunu perintah. Jadilah seorang Rabbani. Pertanyaan besarnya, apa itu Rabbani? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan makna Rabbani kepada kita. Sebagaimana dibawakan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Rabbani adalah orang-orang yang mengajarkan atau mempelajari ilmu bertahap, mulai dari hal-hal basic, sederhana, pondasi, qabla kibari. Sebelum perkara-perkara besar, sebelum perkara-perkara pelik, sebelum perkara-perkara yang jelimet. Sebelum itu, dia harus belajar dulu perkara-perkara yang kecil, sigharil ilmi, bukan secara kualitas, tapi yang lebih mudah dimengerti, tapi pondasi. Tapi asas. Tapi basic. Karena menguasai bidang apapun, kalau basic kita nggak kuat, habis kita. Habis. Begitu juga dalam dunia ilmu, nggak bisa. Bicara masalah-masalah besar, kalau basicnya kita nggak kuat. Antum suka bola nih, suka bola. Latihan pertama langsung nyoba bicycle kick. Kira-kira gimana? UGD. Ya, UGD, iya. Gak bisa langsung bicycle kick. Gimana? Gak bisa. Anda harus lari dulu, latihan passing, gak bisa. Walaupun itu tadi, semua orang yang hobi bola pengen langsung tuh. Pengen langsung bicycle begitu. Tapi bukan begitu caranya. Antum harus bisa footwork, harus bisa passing, harus bisa lari sana lari sini. Nanti itu ada waktunya. Tapi kan kita pengen langsung kayak pemain-pemain nomor 1. Tapi nggak mau ikut latihannya. Jadi mainnya pengen langsung jago, beli jersinya yang asli, lalu sepatunya, tapi latihannya enggak. Ya gimana mau jago? Gak mungkin. Latihannya itu yang paling penting. Dan semua latihan dari basic. Apalagi ilmu agama. Jadi ini adalah konsep semua bidang. Konsep semua bidang. Memang yang seru-seru itu perkara-perkara yang besar.
yang viral di sosmed dan lain sebagainya. Iya, tapi Anda akan habis kalau Anda nggak punya basicnya. Langsung bahas ini di grup keluarga, bahas ini di grup teman sekolah, SMA, atau bahas ini di grup kantor, ya habis. Nggak bisa demikian. Itu bukan metode Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walakin kunu rabbaniyin." Jadi orang-orang rabbani. Jadilah orang-orang rabbani. Ketika kalian mempelajari Al-Qur'an, ketika kalian mengajarkan Al-Qur'an dan ketika kalian mengajarkan Al-Qur'an. Yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibarih. Orang-orang yang mendidik umat, mendidik manusia dari perkara-perkara basic. Sebelum perkara-perkara besar dan pelik. Ini konsep Allah, bukan konsep A, konsep B, konsep C, konsep D. Ini konsep Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau sukses, jadi orang rabbani. Dan sebagian para ulama menggunakan dalil sabda Nabi SAW tentang masalah kelembutan. Nabi SAW bersabda, "Inna rifqa makana fi syai'in ila zanah." Sesungguhnya ar-rifq, kelemah lembutan, ketika berada di sebuah kondisi, itu akan menghiasi kondisi itu. Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, dan dalam dunia ilmu kita butuh kelembutan dalam belajar. Apa yang dimaksud kelembutan dalam belajar? Kelembutan dalam belajar adalah belajar step by step. Belajar selangkah demi selangkah. Belajar sedikit demi sedikit. Itu lembut dalam belajar. Dan sebaliknya bisa dikategorikan kasar dalam belajar. Lembut dalam belajar itu bertahap. Gak bisa semuanya. Makanya kata para ulama, ketika Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan, "Man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan." Barang siapa yang mengambil ilmu sekaligus, mau instan, semua dipelajari dalam waktu yang berdekatan, akan hilang semuanya dalam waktu yang singkat juga. Lalu Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan, "Innamal ilmu yutlabu ala marril ayyami wa layali." Karena ilmu hanya bisa dipelajari dengan berjalannya siang dan malam. Pelan-pelan, satu-satu. Satu-satu. Itu, kalau ingin bela diri, kuda-kudanya bagus dulu. Jangan langsung jurus. Nggak bisa. Dan semua pengen berantem kalau belajar bela diri. Nggak bisa. Digebukin orang Anda. Anda belajar kuda-kuda dulu. Sebentar, pelan-pelan. Jangan instan. Apalagi ilmu agama. Man roma al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang belajar sekaligus dan langsung bicara masalah-masalah besar, padahal Iqra 2 belum tamat, masih bingung membedakan idgham bi gunnah sama idgham bila gunnah. Sebutkan huruf-huruf idgham bi gunnah. Salat istikharah dulu Pak Ustadz. Salat istikharah, langsung idgham bi gunnah. Lupa, ragu-ragu. Katanya ragu-ragu istikharah. Gimana itu salah kan? Tapi kalau bicara masalah besar jagonya udah. Masalah khilaf-khilaf yang pelik udah soft terdepan udah dia. Gampang nyalain orang, langsung cepat memvonis. Ini karena basic nggak kuat. Basic nggak kuat. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, man hurimal usul, hurimal wusul. Barang siapa yang basicnya nggak kuat, dia tidak akan sampai ke tujuan, nggak akan sukses. Man hurimal usul, hurimal wusul. Barang siapa yang nggak punya basic, yang nggak punya pondasi, maka dia nggak akan sukses di dunia ini. Dia akan gagal, dia nggak akan istiqomah. Hijrahnya akan berantakan. Karena basicnya nggak kuat,
pohon tuh kalau akarnya nggak kuat, kena badai sedikit, jatuh. Gimana biar kita bisa bertahan? Sedangkan kita butuh ilmu untuk survive, basic kita harus kuat. Dan pelan-pelan, pelan-pelan. Salah satu ulama kontemporer yang bernama Bakar Abu Zaid rahimahullah mengatakan, ucapan beliau menarik. Kata beliau dalam Hilyatul Talibil Ilm, izdihamul ilmi fi sam'i mudillatul fahmi. Mendengar dari banyak pihak ketika kita belajar ilmu itu rentan gagal dalam pemahaman. Jadi dengar dari semua pihak, baru hijrah 1 bulan yang lalu langsung masuk masalah khilaf A, khilaf B, khilaf C. Berarti kan dengar dari semuanya tuh. Nanya Ustadz A, nanya Ustadz B, nanya Ustadz C, nanya Ustadz D. Dia akan gagal kata Syekh Bakar Abu Zaid. Dia akan gagal. Nggak ada ulama yang belajarnya demikian. Ulama-ulama dari berbagai macam madhab. Itu fase pertama belajar tanpa ada khilaf sama sekali. Lalu fase kedua, baru disebutkan 1-2. Fase ketiga, khilaf dalam madhab. Fase keempat, baru khilaf antar madhab. Itu yang dilakukan ulama dari banyak madhab. Jadi, gak langsung dihajar semuanya hadirin. Sebagai contoh, Al-Imam Ibnu Qudamah dalam madhab Hanbali. Beliau punya kitab, yang pertama Al-Umdah. Umdah itu satu pendapat. Diajarkan gimana, yang penting kita bisa beribadah dulu. Setelah tamat, naik lagi. Apa berikutnya? Yang madhabnya Hanbali di sini siapa? Al-Muqni. Muqni 1-2 riwayat. Lalu setelah tamat, naik lagi. Ketiga, Al-Kafi. Al-Kafi khilaf dalam madhab. Lebih banyak lagi riwayat. Lalu yang terakhir, Al-Mughni, antar madhab, itu metode. Makanya itu tadi, banyak para ulama dalam masalah fikih, itu bukunya lebih dari 1. Dan itu diulang-ulang, tapi itu metodologi. Orang diajarin bertahap. Diajarkan bertahap. Gak bisa semuanya dihabiskan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Ibnu Qudamah rahimahullah punya lebih dari 1 buku. Sebagai contoh yang lain dalam madhab Syafi'i, misalnya Al-Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali punya beberapa buku fikih dan dalam madhab yang sama, madhab Syafi'i. Beliau punya buku apa aja? Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz. Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz. Al-Basit itu ikhtisar dari kitabnya Al-Imam Haramain Al-Juwaini, judulnya Nihayatul Matlab. Lalu Al-Basit diringkas jadi Al-Wasit. Lalu diringkas lagi jadi Al-Wajiz. Kenapa ada ringkasan? Kenapa nggak sekaligus aja? Rabbani hadirin. Orang boleh diajarkan bertahap. Gak bisa langsung semuanya, semua bingung orang. Harus bertahap. Orang butuh waktu. Itu metode para ulama. Jadi kalau mau sukses bertahap. Pelan-pelan. Jangan semua fatwa dikoleksi. Yang penting rujukan antum punya kapasitas untuk berfatwa. Sudah selesai. Makanya kan dalam ilmu usul fikih antum nggak wajib mencari semua alim untuk ditanyain dalam satu masalah. Kewajiban antum tanya fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada alim. Begitu dapat sudah bari'atu dhimmah. Karena itu metode para ulama kita, pelan-pelan, bertahap hadirin yang dirahmati oleh Allah. Gak bisa semuanya dikejar. Semua kajian di Jabodetabek didatangi gak bisa. Harus satu pilih yang cocok untuk antum. Lalu ilmunya fardu ain buat antum. Usahakan masalah-masalah yang prinsip dan basic. Kejar masalah akidah. Kejar masalah fikih yang memang dasar.
pelajari masalah adab, dan semua harus bertahap. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan ini metode Allah Subhanahu wa Ta'ala.